Anton tadi saya barusan ketemu di hutan. Harapan Anton dia mau buka-bukaan semua. Sebab menurut Anton selama ini pemberitaan di media itu masih ada yang ditutup-tutupin. Jadi kali ini saya menceritakan semua versinya Anton yang sesuai dengan BAP. Jadi pertama kali ya kan Harry, saya panggil itu Harry ya, yang tersangka satunya. Itu video call si Anton waktu di Polres itu jam 3 sore. Posisi Anton itu sudah pulang dari dinas jam 3, video call untuk janjian ketemuan. Nah, Anton keluar dari Polres, posisi si Harry itu di jalan menuju Polres. Akhirnya mereka ketemuan di depan museum Papasan. Nah, ngelihat sama-sama mobil, Anton stop, Harry putar balik, nemuin lah di situ. Terus saat mereka ketemu di depan, disepakatin kita satu mobil aja. Nah, jadi mereka harus sepakat ke kosnya si Harry. Ya kan, kos Harry untuk meninggal mobilnya si Harry. Jadi mereka satu mobil menggunakan mobil Anton yang Sigra itu. Jadi tujuan mereka menggunakan mobil Sigra itu adalah makata ya. Anton punya aplikasi e-tilang. Jadi tujuan mereka untuk mencari uang receh lah bahasanya ya kan. Jadi saat mereka keliling, mereka sambil ngelihat plat nomor. Jadi saat tadi ditemukan mobil-mobil yang mencurigakan, mereka cek sesuai nggak nomor plat ini, warnanya, tipenya dan lain-lain. Saat menemukan ada yang tidak cocokan, mereka stopkan mobil itu. Dengan harapan ya tadi ngambil uang damai 86 dan lain-lain. Mereka keliling itu. Setelah jam 3 itu mereka keliling dalam kota, ya kan? Terus dilanjutkan arah ke Banjarmasin. Jadi keluar dari RT Mono belok kiri, keluar sampai ke arah Banjarmasin di daerah Tumbang Nusa, ya kan? Posisi jalan Harry menggunakan sabu. Mereka menyabu dulu di pinggir jalan. Nyabu lah mereka di situ. Nah, pertanyaan sih Anton tahu nggak sabunya dari mana? Nggak tahu. Itu Harry yang menggunakan. Mereka nyabu di situ, ya kan? Sambil jalan, sambil tetap mencari mobil-mobil yang mencurigakan. Jadi sepanjang jalan itu mobil yang mencurigakan cek plat, cek lain-lain. Nah, sampai di daerah Kasongan, Anton ketiduran kan? Ketiduran. Tahu-taunya bangun kurang lebih jam 6 pagi di daerah Pulpis. Nanya lah si Anton nanya, "Bu, kenapa ini sampai Pulpis?" Kata si Harry, dia sudah sampai simpang 4 Banjarmasin yang pos polisi itu. Jadi sampai situ mereka putar balik. Harry katanya sampai sana dia putar balik. Anton kebangunnya jam 6 di Pulpis. Istirahat sebentar mereka, ya kan. Nah, terus lanjut ke Palangkaraya sampai siang di Palangkaraya. Nah, sampai siang di Palangkaraya, ya kan, beli cemilan di Hypermart atau Indomaret, mampir ambil uang untuk isi bensin. Mereka melanjutkan lagi perjalanan ke Kasongan. Nah, itu sambil jalan itu sambil ngecek mobil mencurigakan, mereka tetap ngecek plat, ya kan. Nah, sampai di kilometer 38 pos lantas, ya kan, lewat 1 kilometer 39 mereka menemukan ada mobil pickup parkir di pinggir jalan. Mereka cek lagi tuh mobil pickup, dan menurut aplikasi di situ ada ketidakcocokan warna. Ya kan, di aplikasi itu warna hitam atau putih, mobilnya beda. Jadi mampirlah mereka mau menanyakan. Jadi posisi mobil, ini mobil pickup itu, mereka stopnya di depan mobil, kurang lebih 2 meter lah tadi saya tanya. Jauh nggak? 2 meter aja katanya. Kan sampai di depan, Anton kan pakaian preman kan, dia bukan pakaian dinas, dia pakaian bebas. Jadi Anton turun, nemu ini sopir, tuh posisi ditutup masih, dia ketok pintu kaca, dibuka oleh sopir itu setengah. Jadi sopir itu karena bangun tidur atau seperti apa, jawabannya agak keras. Ada apa? Nah, kayak gitu jawabannya, ya kan. Terus kata Anton, bolehkah kami ngecek surat, ya kan. Nah, terus berdebatlah mereka. Berdebatnya karena apa? Kalau menurut Anton, orang itu tidak percaya dia dari kepolisian, sebab pakaian dia pakaian preman. Ribut di pinggir jalan, berdebat. Akhirnya karena Anton tahu dia salah, dia baliklah ke mobil dia tadi. Saat dia balik ke mobil dia, orang ini ngikutin. Jadi mereka berdebat lagi di samping mobil Anton, yang samping Sigra tadi. Tetap berdebat situ, berdebat.
Akhirnya karena mobil itu kan transparan tuh, mobil Anton dari luar kelihatan ke dalam. Nah, Anton ngelihat si Harry memindahkanlah Senpi tadi. Anton kan awalnya dudukkan di samping driver tuh, sebelah kiri. Nah, si Harry itu memindahkan Senpi dari depan ke belakang. Pindahkan. Nah, setelah itu dipindahkan, Harry membuka pintu kaca, bukan pintu mobil ya, pintu kaca. Masuk aja, jangan ribut di pinggir jalan, nggak enak lihat orang. Ya kan? Nah, jadi karena mendengar masuk tadi, masuklah Anton masuk yang ke tengah. Si sopir tadi, korban tadi masuk ke posisi Anton yang awal di depan. Nah, jadi baru pintu mobil ditutup nih, Harry langsung jalan. Bingung lah Anton, wah ngapain jalan, kemana kita? Gitu kan. Berdebat, mereka tetap berdebat. Akhirnya keluarlah kata, kami ini dari Polda. Baik si Anton maupun si Harry bilang, kami dari Polda. Nah, karena dia nggak percaya, mungkin ujung-ujungnya dia nanya, mana surat perintah? Ya kan? Saat dia tanya surat perintah tidak ada, ya kan? Dia makin yakin mungkin dalam hatinya, ya kan? Akhirnya tadi terjadi perdebatan karena Anton emosi ngelihat di samping ini ada Senpi, itu yang diambil ini Senpi, ya kan? Dia dor 2 kali. Posisi awal di sini, yang kedua agak di sini. Dari belakang tuh Pak Bang. Dari belakang ya Antonnya kan? Ya, Anton pas di belakang dia. Betul. Ya. Nah, jadi posisi dia emosi dan pengaruh sabu tadi, ya kan? Mungkin lebih tingginya atau apa, jadi kepancing juga debat, akhirnya ketembaklah 2 kali. Nah, saat terjadi penembakan itu, sudah Anton tetap di belakang. Posisi mobil itu tidak ada stop, tetap jalan meskipun pelan. Tetap jalan sampai ke Kasongan, kurang lebih sampai Rojak Bupati ya. Putar balik lagi ke arah Palangkaraya, putar balik, ya kan? Terus ada menit jalan tanah, Harry belok kiri, ya kan? Belok kiri kurang lebih masuk 100 meteran. Mereka berpikir mau buang itu mayat, tahu-taunya di depan ada pos security, nggak jadi buang, putar balik. Nah, dalam posisi putar balik itu di tengah jalan, mereka mau buang lagi, sempat stop lagi di situ. Nggak taunya ada sepeda motor lewat, nggak jadi lagi mereka buang. Kira mereka bawa lagi ke jalan raya, balik terus perjalanan ke Palaka lagi. Nah, posisi berapa kilo, ya kan? Ada lihat lagi jalan sebelah kanan, masuk mereka ke situ. Kurang lebih 300 meter speed, ya kan? Akhirnya stop Harry keluar dari pintu samping, ya kan? Ke pintu korban tadi yang depan, dia buka ke pintu, jatuhlah itu mayat, ya kan? Jatuhnya ke lantai, ke tanah, ya kan? Harry bilang, bantu Ton, ini ngangkat ini. Nah, Anton mau buka, rupanya pintu mobil Anton itu tidak bisa dibuka dari dalam. Ya kan? Jadi pintu tengah itu bisanya dibuka dari luar aja, dari dalam nggak bisa dibuka. Nah, jadi cuma keburu dia narik, dia gelindingkan. Duluan masuk parit, baru dia bantu Anton untuk buka dari luar. Buka pintu, Anton keluar, ya kan? Mereka lihat situasi aman, nggak ada orang, nggak ada apa, kira ditinggal lah. Tetap Harry yang bawa. Setelah itu mereka keliling-keliling, menenangkan diri lah rasanya kan, menenangkan diri keliling-keliling. Ketemu genangan air dengan tujuan membersihkan tadi yang bercak-bercak darah, karpet itu dibuang, ya kan? Masuk HP yang korban tadi dibuang, yang buang juga si Harry buang juga bukan satuan, enggak dipisah, buang kan. Setelah dibersihkan ganti driver, Anton lah yang bawa, ya kan? Anton sudah berpikiran dia mau pulang aja karena sudah di luar rencana. Yang awalnya mau cari uang receh, ya kan, dengan tilang, tahu-taunya terjadi penembakan tadi di luar, sudah planning kan, dia sudah berpikir mau pulang. Nah, tapi di dalam perjalanan saya bilang kita amankan dulu mobil, nanti dilihat apa, mungkin takut ke mereka kan, mampirlah mereka ke mobil tadi. Si Anton tetap membawa itu Sigra, Harry bawa itu pickup. Nah, di tengah perjalanan menuju sini, Anton bingung ini disimpan di mana. Harry punya inisiatif, taruh aja di depan rumah temanku di Jalan Tiang Ujung, itu rumahnya sepi, itu rumahnya teman Harry. Diantar ke situ. Nah, setelah diantar, ya kan, mereka pulang ke rumah masing-masing.
Terus malam itu juga mereka cari orang untuk mengosongkan itu pickup dan berpikir untuk mengoper. Dioper lah itu, telepon si A, telepon si B untuk bisa membantu itu untuk pindahkan barang dari Barang itu barang ekspedisi. Apa ya dijelaskan nggak sama si Anton apa ada barang? apa aja barang? Ya sih nggak tahu ya. Itu kan memang barang, itu kan memang mobil ekspedisi. Untuk isi barang dia mengakui tidak tahu isinya apa. Berarti Anton dengan si Haryono ini sudah menyepakati dari awal untuk mencari itu awalnya ya, dari aplikasi Anton gitu ya. Ya, makanya kan dari awal jam 3 tanggal 26 itu ya kan si Heri sudah video call si Anton, yuk kita jalan. Oh berarti yang janjian pertama Haryono ya? Haryono yang menelpon si Anton jam 3 dia keluar ketemuan tadi di depan museum. Akhirnya kalau bawa mobil kan susah, ditinggal lah mobilnya si Haryono di kosnya. Mereka satu mobil keliling tadi. Mobil itu selanjutnya dikemanakan? Maksudnya? Mobil yang dari Korban. ya. Mobil korban itu mereka oper ke orang kalau nggak salah namanya Adi ya. Jadi melalui Adi lah mobil itu dioper lagi ke dengar si oknum juga, oknum anggota juga dengar Kalau dijual gitu. dijual dioper. Sempat mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil si Haryononya. Ditransfer 15. Berarti berbagi mereka ya? Ya, ditransfer 15. Soalnya soal dikembalikan lagi oleh Haryono itu gimana? Ada cerita juga. Kalau Anton pribadi dia tidak tahu untuk pengembalian itu. Nah, kalau istrinya saya sih belum nanya ya. Nah, kalau Anton dia bilang dia tidak mengetahui tentang pengembalian itu. Tadi penada mobilnya gimana Bang? Gimana? Penada mobilnya tadi gimana? Si yang Adi dan siapa tadi? Anggota juga penada mobil itu. Dengar-dengar oknum juga, oknum TNI sih katanya. Infonya ya. Nah, tinggal diklarifikasi kepada penyidik. Dipastikan dulu daripada bias nanti. Iya. Oke, siap. Baik kan? Mungkin ada yang ditanyakan lagi supaya jelas. Prasdianto itu perannya di situ apa? Siapa? Prasdianto. Pras itu perannya ya kan dia membantu mencarikan pickup memindahkan barang. Jadi dari pickup yang awal tadi yang mereka mampir di rumah temannya si Haryono tadi, mereka menghubungi Pras untuk bantu tolong carikan pickup untuk memindahkan barang. Nah itu kalau perannya Adi itu menghubungi untuk mengoper Menjual itu, mengoper unit mobil. Kalau peran yang barang dalam mobil. Kalau Adi itu posisi menjualkan mobil itu, ya. mobil bodong itu ke oknum tadi. Ya, enggak. Kalau Anton sih nggak tahu ya kemana. Ini kan aku bacanya dari itu katanya ke sana. Anton sendiri nggak tahu. Anton cuma percaya dengan Adi. Ini tolong jualan. Jual kemana dia nggak tahu.